Annyeonghaseyo Cingu, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Udah hampir setahun Mimin gak upload video. Kali ini Mimin akan merekap alur cerita drama Korea terbaru yang berjudul Semoga kalian suka dan selamat menonton. Scene diawali dengan adegan seorang anak bernama Baek Ah-jin yang sedang mengobati lukanya. Ah-jin meminta sang ayah agar jangan diam saja ketika dirinya dipukuli oleh si ibu yang seorang pecandu alkohol. Malam itu disaksikan oleh sang anak, saat cuaca sedang turun hujan, si ayah yang juga sudah muak dengan kelakuan istrinya, akhirnya melemparkan sang istri yang sedang teler dari atas tangga di luar rumahnya, supaya nanti polisi mengira kalau dia terjatuh saat sedang mabuk. Ketika mendekati ibunya yang saat itu masih bernafas, walau si ibu meminta tolong untuk diselamatkan, Ah-jin sama sekali tidak peduli karena dia sudah benar-benar membenci ibunya. Dan inilah Ah-jin sekarang. Dia tumbuh menjadi gadis yang cantik, bahkan berhasil menjadi seorang superstar yang dikagumi banyak orang. Tapi ternyata di balik kesuksesannya itu, selama ini Ah-jin yang seorang sosiopat selalu memanipulasi atau memanfaatkan para pria yang menyukainya untuk mencapai tujuannya. Dia tak pernah membunuh siapapun, tapi dia adalah dalang di balik pembunuhan yang terjadi. Cerita pun flashback ke tahun 2016 ketika Ah-jin masih SMA. Saat seorang guru bernama Bu Kwak yang sedang berulang tahun, tiba-tiba dia didatangi calon suaminya yang langsung menamparnya karena ternyata calon istrinya itu ketahuan berselingkuh. Dan berita perselingkuhan Bu Kwak pun tersebar di web sekolah yang menyebabkan dia diberhentikan dari sekolah tersebut. Dan ternyata semua itu adalah ulah Ah-jin yang sakit hati karena Bu Kwak selalu merendahkannya. 생일 축하드려요. Dalam menjalankan rencananya, Ah-jin dibantu oleh pria bernama Junso. Junso ini sangat menyukai Ah-jin sehingga dia bersedia melakukan apapun untuknya. Bahkan Junso rela mundur dari kelompok debat presiden dan memberikan posisinya kepada Ah-jin supaya Ah-jin bisa bergabung dengan kelompok tersebut. Temannya yang bernama Sung-hee yang tidak suka dengan hal itu, dia memberitahu teman-temannya kalau Ah-jin adalah anak yatim piatu miskin yang hidup sebatang kara. Kemudian karena berita itu menyebar ke seluruh sekolah, para orang tua murid pun keberatan jika Ah-jin mengikuti lomba debat, hingga akhirnya Ah-jin dikeluarkan dari kelompok debat tersebut. Saat itu Ah-jin terlihat tetap tenang, namun sebenarnya dia sedang menyusun rencana untuk membalas Sung-hee. Dimulai dari membalas surat Sung-hee untuk Junso dan mengajukan laporan sehingga tim debat didiskualifikasi. 우리 학교 전원 출전 불가 통보 받았어. Sung-hee pun terlihat sangat marah, ditambah lagi mengetahui fakta bahwa Ah-jin lah yang telah membalas surat cintanya untuk Junso. Khawatir melihat Ah-jin basah kuyup dan menggigil, Junso segera membawanya ke UKS. Mereka bertemu dengan Jae-oh, yaitu orang yang selama ini menjadi mitra rahasia mereka. Awalnya Jae-oh menjadi bawahan mereka gara-gara Ah-jin memergokinya sedang mencuri. Alih-alih melaporkan hal itu, Ah-jin menjadikan kejadian itu sebagai kesempatan untuk menjadikan Jae-oh sebagai sekutunya. Sejak saat itu, Jae-oh selalu melakukan tugasnya sebagai seorang rentenir. Dia meminjamkan uang kepada teman-temannya dengan bunga yang sangat tinggi. Sialnya Jae-oh kurang hati-hati dengan ponselnya. Sehingga ketika Sung-hee menemukan ponselnya yang jatuh dan tidak memakai pola, akhirnya bisnis rahasia mereka pun ketahuan. Dengan menelpon Ah-jin dari ponsel milik Jae-oh, Sung-hee akhirnya yakin kalau Ah-jin adalah bos Jae-oh. Kemudian untuk menyingkirkan Sung-hee, Junso bersedia berpura-pura jatuh cinta kepada Sung-hee supaya Sung-hee lengah dan tidak mengganggu Ah-jin.
Sementara itu, Ah Jin dan Jae-oh juga telah menyusun rencana untuk besok. 내가 뭐 하면 되는지. Ah Jin diam-diam mencari tahu kode loker milik Sung Hee dan memberitahukannya kepada Jae-oh. Di waktu yang telah ditentukan, mereka pun mulai beraksi. Jae-oh mengajak Sung Hee membolos di jam olahraga, mengarahkannya pergi ke kelas secara sembunyi-sembunyi. Termakan umpan Jae-oh di jam olahraga, Sung Hee berpura-pura sakit dan pergi ke kelas secara diam-diam. Sementara itu, Ah Jin pergi menemui guru seni. Sung Hee yang tiba di kelas pun diarahkan pergi ke ruang seni agar dia melihat Ah Jin yang sedang berduaan bersama guru seni seolah mereka sedang berpacaran. Sementara itu, Jae-oh memasukkan amplop uang iuran kelas untuk hadiah pernikahan guru mereka ke dalam loker Sung Hee. Singkat cerita, ketika amplop ketahuan sudah hilang, Sung Hee pun dituduh telah mencuri amplop itu karena tadi cuma dia yang ada di kelas. Merasa tidak bersalah, Sung Hee mengeluarkan semua isi tasnya. Lalu saat itu, Jae-oh langsung membuka paksa loker milik Sung Hee. Di sana, Jae-oh menemukan ponsel miliknya yang waktu itu terjatuh dan beberapa barang curian yang sengaja telah Jae-oh simpan bersama amplop uang yang hilang. Dengan bukti itu, Sung Hee tak bisa membela diri dan baru sadar kalau dirinya telah masuk ke dalam jebakan Ah Jin. Dalam kondisi terdesak itu, Sung Hee langsung memberitahu semua orang kalau sebenarnya Ah Jin adalah rentenir dan bahkan dia menjalin hubungan dengan guru seni. Namun karena tidak ada bukti dan Ah Jin menjelaskan kalau dia menemui guru seni hanya untuk membahas bimbingan konseling, semua orang menyebut Sung Hee pembohong dan pencuri. Video kejadian tersebut pun diunggah ke medsos dan menjadi viral. Hal itu membuat karir ayah Sung Hee yang seorang pengacara pun menjadi hancur. Lalu karena Sung Hee terus membanggakan ayahnya yang seorang pengacara, Ah Jin akhirnya memberitahu Sung Hee kalau ayahnya adalah selingkuhan Bu Kwak. Dengan informasi itu, Ah Jin mengancam Sung Hee supaya dia tidak berani lagi mengganggunya. 네가 내 표적이 되어줘서 즐거웠어.